Selamat pagi, pasukan penebar pedas warung spesial sambal SS Indonesia di seluruh cabang di seluruh Indonesia. Hai, apa kabar area Jabotabek? Apa kabar nih area Purwokerto? Apa kabar area Perintis? Bagaimana nih kabarnya area Semarang? Bagaimana kabarnya area Yogyakarta? Bagaimana kabarnya area Solo? Dan bagaimana kabarnya area Malang? Dan juga saudara kita yang jauh di sana di pulau seberang, Pulau Dewata, area Bali. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam menjalani hidup. Dan saya yakin rekan-rekan juga personil warung spesial sambal SS pun sampai dengan hari ini juga diberikan kesehatan. Nah, sudah 2021 ya teman-teman ya. Ya kan? Bagaimana nih resolusi 2021 yang sudah rekan-rekan canangkan di 2021 ini? Sudah belum membuat rencana, membuat target 2021 yang akan rekan-rekan capai, yang akan rekan-rekan tuju di 2021 ini? Jangan sampai nanti ketika pergantian di tahun 2022, rekan-rekan lupa. Wah, sudah ngapain aja ya? Target saya apa ya? Nah, maka mumpung masih awal tahun, mumpung masih di awal tahun di bulan Januari 2021, maka saat yang tepat untuk rekan-rekan semua untuk kembali menata langkah, kembali mencanangkan target atau tujuan di 2021 ini. Dan khusus di pertemuan kita pada briefing kerja hari Jumat Semangat pada episode ini, saya juga ingin membagikan beberapa hal yang bisa rekan-rekan lakukan untuk memulai langkah kecil, langkah yang baru di 2021 ini. Nah, oke. Nah, seperti biasa ya, kita sering ya, misalnya kita dalam pergantian usia, pergantian tahun, sering sekali kita bilang dalam diri kita sendiri sebagai individu maupun sebagai pribadi, kita bilang bahwa semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Sebagai pribadi, sebagai personil maupun sebagai individu. Nah, itu penting. Nah, pribadi di sini yang lebih baik itu juga artinya adalah apa itu teman-teman? Kualitas diri kita. Nah, pribadi yang baik artinya itu juga sebagai kualitas diri kita yang baik. Maka besar harapan saya melalui briefing kerja pada hari ini pun kita pun juga bisa diberikan gambaran bagaimana sih kita untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita menjadi pribadi atau kualitas yang lebih baik lagi. Ya, sebelum masuk ke lebih dalam, saya ingin tahu dulu nih, rekan-rekan sudah paham belum tentang kualitas diri? Nah, kalau belum paham, saya berikan dulu ya pengertian dari kualitas diri. Kualitas diri adalah sekumpulan nilai, karakter, sikap, cara berpikir maupun kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, pastinya rekan-rekan semua juga pasti mempunyai kualitas diri. Nah, apa itu kualitas diri yang positif dan bagaimana itu kualitas diri yang negatif? Dan pastinya sebagai individu, sebagai personil, keluarga besar warung spesial sambal SS, pastinya rekan-rekan semua juga berharap mempunyai kualitas diri yang baik, kualitas diri yang sebaik-baiknya. Nah, maka nanti di sini saya akan membagikan bagaimana sih cara kita sebagai personil, sebagai individu untuk meningkatkan kualitas diri kita menjadi kualitas yang terbaik dari diri kita yang paling baik. Ya. Ada banyak faktor sebenarnya teman-teman yang bisa mempengaruhi kualitas dari diri seseorang. Namun saat ini atau hari ini kita hanya membahas satu hal yang bisa mempengaruhi kualitas diri kita, yaitu apa? Ya, yaitu adalah lingkungan ataupun teman ataupun di mana dan dengan siapa rekan-rekan itu bergaul. Ya, saya ulangi lagi. Pada saat kesempatan hari ini, kita akan membahas kualitas diri kita yang dapat atau yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan atau dengan teman atau dengan siapa dan di mana kita bergaul. Nah,
kenapa bisa sih? Kenapa bisa kalau teman-teman tanya? Kenapa bisa lingkungan kita mempengaruhi diri kita? Ya, ada sebuah cerita yang menarik ataupun sering kita baca ataupun sering kita pahami, sudah kita pahami bahwa ketika kita dekat-dekat dengan orang yang wangi, ya kan, atau kita main-main nih di toko parfum, pasti keluar dari toko parfum itu kita baunya jadi wangi, ya kan. Kalau nggak kita coba-cobain parfumnya, itu pasti kita juga akan ikutan wangi. Nah, sama halnya atau kebalikannya ketika rekan-rekan itu sering main di tempat sampah misalnya, nah, atau tempat-tempat yang kotor, pastinya juga akan kemasukan atau kecipratan kotornya, kecipratan baunya, ya kan. Contoh yang paling mudah saja, kalau rekan-rekan jajan atau makan sate, ya kan, pastinya kalau rekan-rekan jajan atau makan sate itu pasti baunya bau asap sate ya, dan nanti bau asap sate itu juga akan menempel di rambut ataupun di bajunya rekan-rekan. Nah, itu contoh mudahnya ketika rekan-rekan bergaul atau teman-teman itu di lingkungan yang wangi maupun yang tidak wangi. Nah, contoh konkretnya lagi nih, misalnya rekan-rekan itu punya teman bandar narkoba. Ya, jangan di sini nggak ada ya pastinya ya, personil warung SS nggak ada dong yang bandar narkoba ya. Ketika teman-teman berada di lingkungan negatif atau di lingkungan bandar-bandar narkoba, meskipun rekan-rekan bukan bandar narkoba ataupun bukan pemakai. Nah, namun ketika teman-teman baru nongkrong cantik nih misalnya, ataupun baru ngobrol-ngobrol atau baru berkumpul-kumpul dengan teman-teman yang bandar narkoba, suatu saat ada polisi yang datang menggerebek. Teman-teman yang nggak tahu apa-apa pun akan terbawa atau terseret pada kondisi itu, terseret pada kasus itu, dan rekan-rekan pun harus meluangkan waktunya untuk apa? Interogasi misalnya, dibawa ke polisian misalnya sebagai saksi, yang sebenarnya teman-teman bisa melakukan hal yang lain, hal yang positif lainnya daripada harus menghabiskan waktu di sana. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Maka juga ada sebuah cerita atau ada sebuah artikel yang berkata bahwa masa depanmu 5 tahun ke depan itu juga dipengaruhi dengan siapa saat ini kamu bergaul atau dengan 5 orang terdekat kalian. Nah, maka coba tengok kanan kiri kalian, apakah teman-teman sudah berada di lingkungan yang tepat? Nah, coba rekan-rekan bisa kembali mengevaluasi ataupun juga kembali bisa melihat bagaimana rekan-rekan sudah berada pada lingkungan maupun pada pergaulan yang tepat. Nah, maka pilihan rekan-rekan itu juga bisa memilih bagaimana rekan-rekan itu juga memilih mana pergaulan yang baik dan yang buruk yang bisa rekan-rekan lakukan. Namun dalam hal ini yang perlu saya tekankan, yang perlu saya garis bawahi adalah rekan-rekan itu bukan memilih terus tidak boleh berteman dengan si A, tidak boleh berteman dengan si B, tidak boleh berteman dengan sembarangan orang. Lalu setelah hari ini nanti teman-teman langsung remove semua followers di Instagram, remove semua list teman-teman di Facebook, menghapus semua kontak info teman-teman yang ada di HP. No, bukan seperti itu teman-teman cara mainnya. Bukan langsung teman-teman memutuskan tali silaturahmi, teman-teman langsung nggak mau berteman, tidak mau bersosial media karena tidak mau berteman dengan siapapun. Bukan seperti itu. Di sini artinya rekan-rekan itu bisa memfilter, ya. Rekan-rekan itu bisa memilih, rekan-rekan itu bisa memfilter mana teman yang hanya sekedar teman, mana teman yang hanya sekedar teman untuk nongki-nongki cantik misalnya, ya kan, untuk ngobrol-ngobrol cantik, teman-teman shopping kesana kemari. Tapi teman-teman juga bisa memilih mana teman yang bisa dijadikan teman sejati, the true friends atau teman sejati, teman spiritualitas misalnya, teman bisnis ya, teman untuk meningkatkan kepribadian kita. Maka teman-teman bisa memilih mana sih teman sejati yang bisa untuk meningkatkan kepribadian kita maupun kualitas kerja atau kualitas kepribadian kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Ya, karena sejatinya teman sejati atau teman yang benar-benar teman, the true friends atau teman sejati itu pasti akan membawa pengaruh yang positif terhadap kehidupan kita. Ya,
teman sejati itu pasti akan membawa pengaruh positif dalam hal apa misalnya? Dalam hal ibadah yang paling konkret, yang paling bisa kita lakukan. Ya, saling mengingatkan ibadah, mengingatkan sholat, mengingatkan ke gereja, membaca kitab suci, membaca Alkitab, membaca Al-Quran, atau segala macam. Teman yang baik itu bisa ke sana, membawa spiritualitas kita menjadi lebih baik lagi. Ya, maka dalam hal ini teman sejati itu adalah teman yang akan mendukung kita dalam segala hal. Nah, namun yang perlu teman-teman tahu ya, mendukung dalam hal ini itu bukan mendukung hanya iya-iya aja. Ya, kita punyalah teman yang iya-iya aja, misalnya nanti setelah gajian aku mau dugem lah ya, atau setelah gajian aku mau beli minuman keras misalnya, atau uang saya hanya dibelikan untuk rokok misalnya. Kalau teman yang sekedar teman atau teman yang iya-iya aja, itu akhirnya ya udah terserah kamu lah, iya-iya aja lah, terserah kamu lah. Nah, cuman teman yang sejati itu semestinya atau seharusnya itu bisa mendukung, memberikan kita kritik yang membangun. Ya, ketika kita melakukan kesalahan pun seharusnya teman sejati itu pun bisa memberikan kita kritik yang membangun dan bilang, no, kamu nggak boleh dong, kamu nggak boleh ngerokok, itu nggak baik untuk kesehatanmu, kamu nggak boleh dugem, kamu nggak boleh melakukan ini, itu yang sekiranya memang itu tidak baik untuk kehidupan kita. Nah, itulah teman-teman bagaimana kita bisa memilih teman yang baik ataupun kita bisa menjadi teman yang baik bagi orang lain. Nah, karena apa? Karena dalam pertemanan pun juga ada levelnya ya, ada levelnya. Mungkin kita misalnya nongkrong-nongkrong cantik kayak gini pun oke, nggak apa-apa, basa-basi, ngobrol ngalor ngidul, atau cuma sekedar ngobrol. Tapi juga ada teman yang kita gunakan dalam hal untuk membangun spiritualitas kita, membangun kita lebih baik lagi. Nah, itulah teman, bukan sekedar teman, namun juga menjadi teman yang baik, teman yang sejati. Nah, itu rekan-rekan. Nah, karena kita sudah tahu ya tadi bagaimana kita membangun kualitas diri kita mulai dari pertemanan kita, maka untuk berubah menjadi lebih baik lagi, itu jangan pernah menunggu besok, jangan pernah menunggu minggu depan, jangan pernah menunggu tahun depan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Teman-teman punya pilihan, teman-teman punya memilih bagaimana teman-teman akan bergaul dengan siapa, teman-teman akan bergaul dengan orang yang seperti apa dan di mana. Dan yang perlu ditekankan sekali lagi dalam hal ini adalah bukan berarti teman-teman tidak boleh berteman ya. Tidak boleh berteman dengan si A, si B, dan si C. Namun karena rekan-rekan atau teman-teman itu sudah menjadi seseorang yang dewasa ya, sudah menjadi personil yang dewasa, individu yang dewasa, pun akhirnya rekan-rekan harus bisa memfilter mana sih yang bisa menjadikan teman yang baik dan bisa menjadikan teman yang harus kita hindari. Nah, itu. Maka saya juga mengajak teman-teman untuk kembali sebagai personil yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, pun akhirnya bisa membawa diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, sebagai penutup dan satu pesan saya, jadilah versi dari diri kamu sendiri yang terbaik. Lakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri, lakukan yang terbaik untuk warung spesial sambal SS, dan pastinya nanti dengan kita meningkatkan kualitas diri kita menjadi kualitas diri yang paling baik dengan lingkungan yang baik, pastinya kita akan memberikan dampak yang terbaik. Ya, jadilah versi dari diri kita yang terbaik, berikan yang terbaik, dan selalu jadikan diri dari diri kalian, be yourself, tetap jadi diri kalian yang sendiri, namun juga berikan yang terbaik dari apa yang bisa kalian lakukan. Ya, tetap semangat, tetap berikan yang terbaik, tetap jaga kesehatan, jaga imun, tetap happy, dan kita akan bertemu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, salam pedas habis.